Ini suara saya terdengar nggak? Untuk Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Saya pakai headphone karena satunya berisik juga. Masih kedengaran punya saya suara saya. Yang suara Zoom yang satunya. Oh, kayaknya iya, Pak. Terdengar, Pak. Pak, Sedikit tapi nggak terdengar, apa-apa, Pak. Oke. Baik, semangat ya. Sudah mandi tahu pasti. Udah jam segini ya toh? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita mulai saja. Ada pertanyaan kira-kira yang kemarin? Silakan. If you want to ask to me, please don't worry. Don't be hesitant. Okay, let's try. I think you have already presentations for attending this class today. Ready? Sir, excuse me, sir. Uh, Maybe when you're showing us the presentation code is a little bit faster, and you move to another tab. Okay. I will share again. Mana tadi ya? Ini 76, 82, and 04. Gak enak ya. Tar. Panas. Mendung, Pak. Halo. Ayo, Pak. Halo, Pak. Kalau pakai headphone panas. Gak biasa. Telinga saya jadi panas. Wah, ini posisinya nggak enak, ini mejanya sempit. Dua laptop lagi. Oke. Sorry, ini arahnya kemana ini saya? Sana dan ke sini. Apa, Pak? Dibuatnya mana sih? Kok pinter gue? Basa-basimu. Okay, let's be started. Finish? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, I will be start to continue in the throat capture. I think you have already read the throat capture. Ready? Yes, sir. Durung aku wis maca kowe. Mana Dito? Belum masuk ya? Dito udah masuk belum? Katanya ada masalah jaringan, Sir. Nanti Mosok masalah jaringan terus sih, mulai kemarin. Ngomong komting mana ya komtingnya? Komtingnya malah internet hadir. Mbahnya bermasalah sih, Sir. Apa yang keras? Saya ada dua masalahnya. Nggak dengar. Saya kalau pakai headphone headset sampai bingung. Dengarkan sana dua konsentrasi memang nggak enak.
Permisi Pak. Dito mungkin sudah masuk Pak. Okay, let me continue to here. Tito, where are you going? Huh? Internetnya bermasalah Pak tadi Pak. What's the problem? Dari tadi waktu mau masuk muter-muter terus. Membayar belum kamu? Nah itu kayaknya waktunya bayar. Ya, mau soalnya Pak Heru guru bayar kan. Okay, let me continue in capture torch. Okay, open your books in capture torch. I think. Okay. 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 The proof is last day we have we already know, yeah, thermal diffusion equations that we have already proved that distribution temperature on the plane wall we have linear or parabolic? Linear, sir. Linear. Okay, if we have put the heat generation, so we must have distribution must be Parabolic, sir. Okay, look at in this one. This must be, they have in the plane wall, they have a heat generation or not? Not, No, sir. sir. No. There's no Good. heat generation. Yeah. Sir. If I put in here heat generation, for example, in here, so must be distribution, maybe that one. Maybe. Okay, maybe, yeah, depend the boundary condition in the side, both sides. I mean, if the both sides have the same temperature, must be parabolic. The maximum temperature must be in the center. In the middle, yeah, in the center of the plane wall. Good. Okay. I will not continue in heat generation because now we concentrate only thermal resistance. Okay, let me see. Okay, let me see. Okay, hello. Okay, sir. The definition thermal resistance looks like same definition with thermal electrical. Resistance, electrical resistance. Okay. Okay, sir. So, for example, if you have electrical resistance, I think you already know. I will drawing like this one. The one, okay. Hello. Okay. Yes, sir. Okay, sir. This one must be right. Resistance. Electrical resistance. This is we have voltage. What kind flowing in electricals must be? Ampere. There's a current, sir. Current, good. So you can divide that electrical resistance equal Voltage per current. Divided by current. Kemudian masih ingat. So we have these three resistance. What kind of configuration? We have two kinds configuration of resistance. Series Remember? and parallel. Series and parallel. Okay. Okay, same with thermal resistance. Look at in thermal resistance in here. If I have plane wall, and then we define it with this surface 1 and this surface 2. Okay, so we have in here plane wall, solid of course because conduction. Then we have thermal temperature distribution linear because no heat generation, steady state. Okay. Hello. Okay, sir. Okay, And sir. the heat is coming from the high temperature to lower. Lower temperature. Lower temperature. Okay.
So, Okay, sir. in here we define that resistant, thermal resistant, RT, electrical RE. Ini ada yang mau gabung ki lapo to? Wis diomongi lah wis telat gak boleh. Nggak boleh gabung, Nggak boleh sir. gabung. Krisnadi. Okay. Thermal resistant defined by, of course. Kalau kita ngomong identicalnya apa? Kalau yang ini. Berarti kalau kita voltage-nya apa? Delta T, sir. Delta T. Okay. So delta T is the heat transfer vehicles, potential powers. Ya kan? The gradient temperature is mean we have the voltage difference, and per the flowing must be Q. Kan gitu kan? Yang mengalir kan energi panasnya. Gitu kan? Yes, sir. Yes, sir. Berarti thermal resistance identical with electrical resistance. If we have in here conduction, what's kind the equation of conduction? Remember? Remember, sir. Minus Yes, sir. A. Minus K. No, Times A. we talk about, we not talk about minus. No minus. We value now because we already proving the minus will be plus if we only talk the value. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. The Q is equal K A. Remember? Because now value delta T Delta T per per L. L. Gitu kan? Berarti kalau conduction ini, if we define by delta T per Q, maka persamaannya menjadi thermal resistance for conduction. Okay? Okay, Sir. sir. You must change that conduction equation become delta T per Q. Menjadi apa? L divide L divided L by EA. Kalau thermal resistance kan, conduction. Conduction. ngerti sampai di sini? In the same Understood. way, you Understood, are sir. also using in convection and also radiation. Okay, I will drawings. I will, because we limited spaces in here. So Q convection, remember Q convection, sorry. Q convection equal apa? HA delta T, sir. Okay, delta T. So thermal resistance for convection maka menjadi 1 divided per- to 1 divided HA. delta T per Q convection sama dengan seper H. Ngerti maksudnya? Berarti kalau radiation apa? Radiation sama dengan seper H radiation. Masih ingat ini? Sigma emissivity TS kuadrat plus, masih ingat? T surrounding kuadrat. T surface satunya kan between two surface, ya kan? Baru belajar 2 minggu yang lalu, lali, ya kan? Biasa kan? Plus TS plus sa. Itu kalau kita ngomong HR-nya. Open your book. Open. Masih ingat ya? Masih, sir. Ya. Nah, berarti kita sudah menggambarkan tekanan thermal for conduction, convection, and also Radiation. okay. Now, why we concentrate thermal resistance in here? Because in all real problem, we also we also think in real problem we need
thermal resistance in any configuration. Sometimes series, sometimes parallelly. Maka kita butuh thermal resistance. Masih ingat? If we Yes, have sir. series, look at in here. Of course, this is hot. Of course, that one, the hot side. This one, the cold side. Hello? Yes, So sir. the Yes, sir. Q from the flowing hot fluid to the TS surface, maka ini kita definisikan sebagai Q apa? Q convection, sir. Q convection. Because the flowing fluid from S1 to TS2 must be Q. Conduction. Conduction, sir. Conduction. From TS2 to this fluid must be Q. Convection. Convection. We already know that all the value in here, what kind of value? Same or not same? Same, sir. Same, Same, sir. Yeah, okay. Okay, sudah? Yes, sir. Yes, So sir. it means if I drawing in thermal resistance, look at in my cases. This is if I drawing in thermal resistance must be that one. Hello, Yes, sir. Yes, ya sir. kan? Karena ini konveksi maka persamaannya menjadi seper H time. HA. A1, A1. This is kondisi 1. Then for conduction, L, L per K. K. Per K. K. ya kan? Kalau bentuk yang luar juga seper H2, ini H-nya 2 ya. Maka A. Halo? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Boleh juga. Maka kalau kita bilang ini totally, total. Kalau ini kita ngomong ini berarti T infinity 1. Berarti disimpul di sini, berarti ini temperaturnya berapa? S1, sir. TS1, sir. TS1. Di sini TS. Di sini T infinity. Gitu kan? Yes, sir. Berarti Q yang ke sini sama ke sini sama ke sini sama enggak tadi saya ngomong? Sama kan? Sama, sir. Sama, sir. Sama enggak sama Q dari sini ke sini? Sama. Sama, sir. Sama, sir. Benar. Same or not? Sorry ya, saya kadang nengleng gitu ya, karena ini 2 laptop ini. Saya ada rapat. Kamu masih dengarlah suara sayup-sayup. Sorry. Oke. Same or not? Tidak, Pak. Same, sir. Same, sir. Sama. No, sir. Ya kan? Masih ada 2 jawaban. You already have to answer. It means some student, not exactly. No, we already talked in capture number 1. Sebentar. Oh, ya Pak Kadem, mohon maaf ini disambi sama Zoom yang sebelah. Gimana? Oh ya, saya setuju saja, siap. Jadi kalau menurut saya sih kalau Pak untuk hybrid ini kita coba gradually lah, jangan langsung karena ini ya kita sudah level 1, bersyukurlah. Menurut saya sih itu aja Pak. Jadi menurut itu saya rasa itu aja dulu. Sebetulnya saya lebih semangat memang kalau ngajar di offline sih. Itu saja, cuma ya sementara kita batasi lah untuk yang semester 1 dan 3 dulu lah. Pelan-pelan. Saya tahu teman-teman semangat sekali sih pengen ngajar di kelas sih, tapi ya pelan-pelan aja dulu.
Ya, pelan-pelan juga. Saya rasa enggak, yang perlu ya ini ya yang perlu kita detailkan itu kan di Dewan Profesor itu mungkin Pak London juga hadir, itu masih bicarakan yang MBKB itu Pak Tok. Jadi apa ya? Ya MBKM, sorry. Itu yang bicarakan di situlah, karena kan 20 SKS itu sesuatu yang ya sulit ya bagi kita kehilangan. Itu yang sangat sulit memang. Itu yang nanti enggak tahu lah, mungkin Prof London lah yang kita banyak diskusi itu. Kita sebetulnya sudah duluan bicarakan itu gitu ya. Ini Prof Prabowo, saya itu di level rapat pimpinan manapun itu juga menyatakan tidak tujuannya ya kalau makan itu langsung saja mencoba. Iya. Karena kita harus pilah-pilah dulu maksudnya gimana, pokoknya apa kan gitu ya. Betul. Saya harus lihat di Indonesia itu kalau ada aturan yang mengubahkan sesuatu itu ya semua pasti dilaksanakan. Ya, saya amati bahkan seperti itu ya. Saya berkata ini dengan mereka mengatakan, kalau kita sudah berdoa nggak bisa makan itu 20 ya mungkin harusnya antara 9 sampai malah 21 kalau memang di tempat yang tepat ya itu tapi itu kan mungkin ada beberapa yang tidak pas ya, nggak semuanya ya. katakan gitu kita mengatakan yang mahasiswa itu kalau mau bagus ya lulusannya nanti ya ikuti perdoman yang dapatnya kita tidak, tetapi misalkan nanti Kemendikbud itu memaksakan lolos bahwa mahasiswa ini sudah magang dan dia 20 ya termasuk kita akan lebih. Tetapi saya ini ingin nanti memberikan margin gitu ya, siapa-siapa yang nanti itu pada saat itu banyak transformasi dari magang. Jadi tidak kompetensi ilmu mekaniknya berkurang ya. Betul. Yang itu yang kita sayangkan kan, kalau kehilangan katakanlah 20. Iya. Kepada mahasiswa itu adalah ini itu ada pilihan. Ini sebenarnya ini ya, kalau itu seperti menuju universitas ya. Jadi setiap perguruan tinggi itu yang menuju sendiri dia kan standar. Nah, sekarang ini seolah-olah menu kita ini 20% atau 30% sulit jadi dengan menunya orang lain. Nah, sekarang problemnya apakah kita yang bisa kita itu ada masalah yang ingin mengkontekskan ayam goreng tapi ayam goreng tidak tetap kalau baik materialnya gitu ya. Betul. Ini yang mengatakan ini seperti itu menunjukkan seolah-olah yang 100% yang bisa mengukar menu kita yang sudah bagus pengalaman kita terhadap kita ke menu orang lain. Nah, kita ini sebenarnya boleh tetap, tapi kalau kita menunya yang lebih bagus, ya dong. Ya. Dari alat goreng, ada saya bikin satu pak, tapi yang kecil. Betul. Saya setuju, saya ngasih takutnya nanti ini dipakai untuk dosis supaya dia siap. Nah ini saya persuasi pak. Jadi tadi di kantor ini mengapain ada beberapa macam-macam ya. Ini nanti dia lulus sekitar 160. Ya, sekalian ini sertifikat apa kelulusan itu SKL itu ya. Jadi itu ya, jadi makanya sebenarnya masa depan mahasiswa sekarang ini diperlukan mereka sendiri gitu ya. Makanya kemarin kita rapat di tim akademik untuk mereka yang akan mereka itu juga kasus yang salah satu dari itu itu ya. Jadi, makanya dari kita ini melihat kebijakan ini harus bijak gitu ya. Kita memberikan kita masuk ya, tetapi tidak bisa dilakukan dengan Mama. Berangkatnya
itu kan dari macam yang maksudnya kan harus dia punya kehilangan. Sebentar ya. Anda belajar sendiri dulu ya. Oke, sir. Iya, Pak. It's okay, sir. Oke, sir.
informasinya berdua Pak, jadi tidak lengkap. Jadi saya mengucapkan terima kasih sangat banyak kepada Pak Presiden, Pak juga Pak. Sorry ya, nih aku dikongkon ngomong. Karbu saya cuman hanya ini aja. Oke, terus sampai mana tadi? Non sewu Pak. Non sewu Pak. Apakah device saya yang satunya bisa di accept Pak? Device apa mana? Saya ganti device Pak. Saya kalau pakai yang sekarang ini nggak bisa on cam Pak. Saya mau ganti laptop. Ya, makasih Pak. Itu laptop oleh iki. Ya ini saya tadi pinjam laptop bapak saya Pak. Ini saya tukeran laptop. Ya. Terima kasih Pak. Ya ini sambi-sambi. Saya juga bingung mau ngomong. Saya sampai mana ini? Sampai tadi Pak. Tadi sampai Q Pak. Sampai Q-nya sama atau beda di resistensi tadi? Oh iya, piye? Jawabannya piye tadi nih? Sama Pak. Sama Pak. Sama. Jadi mau kontrol volumenya dimanapun kan saya sudah jelaskan kemarin. Ini adalah sama kan? Tuh, bentar. Jadi tidak boleh jawabannya nggak sama, harus sama semua. Oke, berarti kalau kita ngomong dari sini ke sini, ya dari sini, dari mana ya? Dari ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kursornya nggak kelihatan Pak. Sampai T infinity 2, ini Q-nya sama. Itu sama Q conduction plus Q convection, sama dengan Q convection, sama dengan Q convection lagi. Sama. Nah, makanya karena ini hubungannya thermal resistance ini seri, maka Anda sudah tahu. Oke. Kalau saya mengamati saja di sini sampai di sini T infinity 1 tadi, ini gambarnya rotok tepat ini. Saya coba tak jelaskan lagi aja. Berarti tangannya kan thermalnya kan gini kan? Konveksi gitu kan? Induksi, konveksi lagi kan? Ya Pak. Ini R1, ini R2, R3 ya, ini seperti harganya ini. Berarti kalau dari sini ke sini persamaannya gimana? Q konveksi 1 sama dengan apa? Sama dengan Q konduksi. Tuh, tadi kan rumusnya kan R sama salah. dengan delta T per Q kan? Iya Pak. Nah, kalau Q konduksi sama dengan apa? Delta T per R. Nah, delta T-nya mana? Dari sini. Ya, gitu kan? Oke? Oke Pak. Berarti boleh saya definisikan delta T-nya dari sini sampai sini. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Berarti ini T infinity 1 tak kurangi T infinity 2, tapi R-nya karena seri, maka R1 plus R2 plus R3. Harganya apa? Ya sama Q. Tapi kalau saya konsentrasi di sini tak, boleh nggak? Boleh juga Pak. Boleh juga. Jadi di sini nanti rumusnya TS2 min T infinity 2, tapi tak bagi hanya di sini tok R3. Ini tujuannya apa? Nah, ini tak kasih tahu. Halo? Iya Pak. Ya Pak. Ini apa? Ini nanti saya kasih tahu. Oke, sekarang tujuannya kenapa sih kita butuh tahanan thermal? Misalnya, ini suatu dinding boiler. Dengarkan baik-baik saya. Ya, ini ada manhole. Tahu manhole? Tempat orang masuk untuk memperbaiki dan sebagainya. Oke? Oke Pak. Oke Pak. Jadi manhole itu kita biasanya kita isolasi, ini tak gambar ya, tak tebel saja, ini tipis. Ini boilernya gede. Nanti kapan-kapan tak tunjukkan boiler.
Boiler itu bukan kecil loh ya. Boiler itu bisa 100 meter, bisa 60 meter. Tinggi sekali. Nah, ini manhole-nya. Nah, manhole itu karena ini temperaturnya tinggi ya, 1000-an ya. 1000, anggap aja 1200 lah. Ya. Tapi kisungkan deh. Rapat, gak ngrungokno. Tiba-tiba diceluk. Repot nih. So, oke. So, ini 1200. Berarti di sini ini ada aliran flux. We have a flux gas flowing and also radiation because they have a high temperature. Okay. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Kalau if we have assumption boiler wall, yeah, wall of the boiler we insulate it. Yeah, the heat only going out from inside to go outside through manhole. Ya toh? Yes, sir. Halo. Yes, sir. Yes, sir. Ini kan berarti temperaturnya berapa di sini? Temperatur udara saja kan 30 derajat. Hanya juga H udara. Mungkin anggap aja di sini 20. Ya, 30 lah sama buat supaya soalnya gampang. Watt per Meter kuadrat. Oke. Nah, harus jelas meter kuadrat. Oke. Masih ada jawaban meter. Sudah diajari ya. Saya pelan-pelan ngajari supaya kamu pintar. Nah, sekarang materialnya ya, materialnya ini adalah apa ya? Anggap aja semuanya bahan insulation supaya temperatur di sini itu supaya aman itu temperatur ini biar kira-kira. Kalau ini 1200 supaya kena tanganmu nggak keselomot gitu. Kalau ini tak kasih 100, orang yang lewat lalu lalang ini kena besi di sini, Masih selomot panas, Pak. terluka. Yes, Pak. Masih, Pak. Terluka, Masih Pak. panas, Pak. Makanya kita ngomong di sini kasih aja temperaturnya 50 lah. 50 kan aman toh, anget gitu. Ya kan? Ya, Pak. Jadi kalau ada orang keliling ngecek boiler kena tangannya gitu. Ini pintunya manhole. Karena udah ditutup toleh. Ya. Ya. Nih. Tak kasih soal. Ini kalau tebelnya L, ini 2L. Materialnya ini coba kamu lihat di bahan isolasi itu apa aja. Coba bahan. Coba. Jadi itu pun polisi ya kita juga Pak Kapten bahwa kita untuk saat ini karena kita ingin mendukung mereka supaya prosesnya nanti akan memotivasi untuk melakukan di sana sehingga meskipun secara fisik kan aturannya kalau makan itu harus kuliah ya nggak boleh kuliah tapi ini oke lah. Glass fiber, Pak. Glass fiber. Apa? Glass fiber, Pak. Ya, yang tahan panas biasanya di sini itu kayak gypsum gitu-gitu biasanya. Berapa kanya gypsum itu? Karena ini ketemu slip 200. Sembarang, gypsum berapa? 0,17, Pak. 0,17. Oke, 0,17. Satuannya? Watt per meter K. Watt per meter K. Watt per meter K. Nah, hati-hati. Nah, saya pancing-pancing. Nah, ini boleh pakai fiber. Ya. K-nya berapa fiber? 0,038. 0,038 gitu ya. Ya terserah. Watt per meter K. Oke. Kita berarti kalau saya buat tahanan thermal gitu ya.
Ini karena ini ada konveksi, situ ini dinding, ini berarti ada radiasi. Berarti berjalan apa ini? Paralel kan? Terhadap dinding ini. Paralel, Pak. Ya kan? Ini kita namai TS1. Terus ada lapisan apa tadi gypsum ya, TS2. Terus ada lapisan fiber lagi dengan tebal ini TS3. Ini yang kita kunci tidak boleh lebih dari 50. Kalau ini tak kasih ini 500, hanya watt per meter kuadrat, radiasinya juga 500 watt per meter kuadrat. Coba kamu hitung sekarang, berapakah tebalnya masing-masing ini. Ya, hitung. Seorang desain nih. Hitungin dulu, aku tak ikuti rapat. Maka itu nanti mungkin yang mereka sudah punya. Nah, ada beberapa yang mahasiswa itu mengkonversi maka itu menjadi kafe. Nah, itu nanti berarti apa? Berarti nanti laporannya mirip kafe, Pak. Yang untuk kafe. Jadi pemilihnya ya sama seperti kafe. Tidak juga tambahan kalau perlu. Kalau tidak perlu ya kita menggunakan tugas tambahan sudah dari pemilih di perusahaan. Dan nanti kita pemilih akan memberikan nilai untuk kafe itu. Dan camatkan itu yang sebenarnya adalah ini perusahaan. Nah, kebutuhan untuk memberikan itu ya kebutuhan dari UTS sama di sini. Sedangkan tipoksinya apa? Jadi kalau saya cari nih, kalau ini saya belum tahu informasi itu sudah apa sih? Kalau ternyata tidak dikasih tahu untuk menjadikan ya nanti dari apa? Akan saya cari lagi. Jangan kita dikasih tugas nggak tahu tugas di semua kafe seperti itu Pak. Kalau ada SPPT yang kafe sama seperti kafe, tapi kalau di luar itu apa di MPKM pusat ya di Pasar Malam dan terima kasih ya. Permisi Pak Warno, izin bertanya. Silakan Bu. Ini saya ingin mengkonfirmasi lagi, kan kemarin untuk semester lalu mahasiswa wali saya itu ikut program lagi gitu ya, kemudian dia mengambil dua mata kuliah, yang Pak Wairul yang AI sama pengantar logika pemrograman ini juga Sulaiman. Nah, berarti untuk itu saya tentang alur kredit seperti itu. Ya, jadi semua MK yang diambil di luar kok, ya baik itu prodi di atau di luar itu harus diambil. Tapi yang untuk Pak Wairul berarti tidak usah di alur kredit. Harus yang kredit. Harus kredit. Ya, semua yang diambil di luar prodi kita itu harus kredit supaya nanti hasilnya langsung ada. Jadi supaya ya kalau ditanya nanti dianggap harus ada itu lah. Jadi nanti biasa waktu kan tidak ada. Nanti terblok oleh aturan hasil nanti. Jadi semua yang MK yang diambil di luar prodi baik upah magang, pengajar, kemudian yang lain di FRS harus alokasi harus tentang alokasi. Baik, kalau begitu untuk maksudnya untuk dosen pengampunya itu sudah disampaikan ya, kalau mahasiswa tersebut sebenarnya dari program magang semester lalu dan sebenarnya sudah keluar nilainya. Nah, ini nanti kita akan sampaikan nilai Kalau sudah, Anda boleh share, saya kasih fasilitas. Silakan. Nggak apa-apa, kita jangan takut salah ya sama saya. Santai saja. Silakan untuk sharing apa hasilnya, silakan ya. Saya tak kesana kemari.
Udah, ayo, silakan. Draft aja, enggak apa-apa. Cara berpikirnya aja. Aku pengen. Pak, permisi Pak. Mungkin Boleh. saya Boleh. Saya Oh, suka saya- yang diskusi begini ya, karena ini belajar. Santai aja sama saya. Salah gak, Popo? Silakan. Sudah saya open, buka. Enggak, Pak. Ya, sudah mau download dulu gambarnya. Enggak, sket aja, nggak usah. Bagi saya kayak saya nulis-nulis gitu. Set. Saya yang gambarnya di whiteboard aja ya Pak ya. Oh boleh, loh bisa sampai whiteboard kan? Oh di situ, Bisa, ya Pak. whiteboardmu ini tahu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi tadi kan Bapaknya gambar ada 2 gini. Aduh, salah. Bentar. Ya kok 2 itu karena ada Paralel, ada konveksi sama radiasi, Pak. Iya. Terus gitu di sini ada konduksi yang karena apa tadi itu gipsum sama ada konduksi akibat si fiberglass tadi. Nah, di sini kan suhunya di sini yang kiri. Nah, pentol, kasih pentol di situ. Kasih Oh, pentol iya. aja. Gitu. Oke. Nah, 1.200. Ini Ya kan? 1.200, ya. Ya di pentolnya itu, Tan. Oh, di sini, Pak. Oh iya, iyalah, lapo kan cerita nih dhuwure ya pasti pentol itu. Oke, Pak. 1.200 Nah, Celsius. Nah, terus di sini kan 500 watt per meter kuadrat. nah, kalau tahanan ditulis gimana? Konveksi gimana? Tadi sudah diajari. Oh, Kalau konveksi apa rumusnya? Itu kan konveksi gambar tadi- tahanan sudah. Oh iya. Ini 1/H per A-nya dianggap aja konstan ya. A-nya bisa Ya. dihilangin kan? Supaya Ya, nggak terlalu AAKB. Ini 1/H, terus yang bawah ini, aduh salah, 1/HR, Pak. Soalnya kan lagi radiasi. Pintar. Oke, good. Terus di Kalau sini konduksi apa? L per K, K1, hanya kan konstan juga tadi. Ya L-nya juga L1. Tapi Bapaknya udah gambar kalau ini L terus ini 2L, Pak. Jadi pengen langsung Oh saya gitu tulis. ya. Oke, enggak apa-apa. Santai aja. Ini 2L per K2. Oke, Nah, seperti ini. pinter. Nah, Terus apa namanya? Karena kita udah tahu apa namanya. belum. Ini belum. Oh, Kamu iya belum ini, selesai sorry, nih. Pak. 50. Ya, setelah itu di luarnya kan ada lagi. Di sini Di luar. ada ini ada Gitu. Jangan lupa. H udara. Udara luar H2. kan? Iya, ini tak tulis H2 aja ya, Pak ya. Di sini H1. Nah, di sini 30 derajat Celcius. Nah, terus di ini kasih simpul di tiap-tiap ini antar gipsum sama ini antar resisten ini kasih simpul. Enggak simpul. Ya boleh garis boleh. Simpul. Simpul itu bulat. Oh, Nah, gini. di situ terus di dinding itu, nah itu kan ada simpul. Nah, Oh, baik, Pak. nah maksud saya di situ kasih temperatur. T TS1 apa notasi. Ini TS1, ini TS2. Sudah kan itu tok yang. Nah, itu kan sudah ada 50. Artinya gini maksud saya. Tanpa termokapel kita nanti bisa menghitung TS1 dan TS2 dengan thermal resistance. Gitu. Nanti kamu pinter. Jadi nggak perlu kamu nanti memonitor wall di situ, wall di sini, lapo lah itu dihitung. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, sekarang kamu menghitung berapakah L1 dan L2 di K2 dan
Itu yang saya ingin. Bertanya. Setelah ini kan di sini kan tadi diketahui kalau misal I di Itu sini kan sudah, itu 500. ya di sini AR-nya 500. 500. Angkanya sudah ada semua itu. Ah, itu apa namanya? Berarti langsung kita totalkan aja resistansinya, Pak, buat cari Silakan. itu. Bagaimana Anda mencari L1 dan L2? Atau mencari L? Itu yang saya ingin. Oh ya, Pak. Kalau main catur tadi sudah tak ajari kamu. Main catur itu saya sudah pikir 5 langkah ke depan. Tadi di sini kan H1 udah diketahui. Ya, tinggal nggak apa-apa. Itu gampang lah. Sekarang bagaimana kamu mencari L? Dah. H1 tahu 500, HR 500 kan sembarang lah. Ya kan? K1 0, berapa tadi? K2 0,04. Udah ada itu. Semua ada semua. H2 udah ada 30 juga. Tinggal L-nya yang belum diketahui. Bagaimana Anda dapatkan L kah? Sebagai seorang desainer. Untuk tadi kan tadi di sini kan udah tahu, Pak, super H1 sama super HR-nya. Nah, dan di situ kan satuannya kan apa namanya tadi, watt per meter kuadrat tuh, Pak, satuannya. Itu kan bisa kita asumsikan sebagai heat flux, Pak. Yang mana? Sebagai heat flux Kamu bisa. Tadi kan di soalnya Bapak kan di sini 500 watt per meter kuadrat, Pak. Oke. Terus di sini juga 500 Iya, watt per meter kuadrat. Watt per meter kuadrat. Ya, oke. Kelvin. Nah, ada K-nya itu. Oh, ada K-nya. Oh iya, satuannya H. Loh, ini satuannya H loh, itu 500 itu. Bukan Q loh, ya. Tadi saya kira Bapaknya nulis Q flux, Oh, Pak. no, itu konvertinya. Hanya Q-nya belum diketahui. Oke, Pak. Mohon maaf, Pak Aco. Buat cari Q-nya berarti kita dari sini dulu, Pak. Dari yang section sini dulu. Berarti kita cari Q-nya dulu. Q sama dengan apa namanya itu? Ini sebenarnya maksimumnya berapa? Delta T. Langsung saja ya, Pak, ya. Oh iya, enggak apa-apa. 50 minus 30 dibagi per HL. Oke. Nah, ini tapi nanti dalam satuan heat flux, Pak, di sini. Oke. Soalnya kan A-nya konstan. Ya. Nah, setelah kita nemu, ini maaf ya, Pak, kalau misalnya nggak ketemu hasil langsungnya, saya cuman pengen coba aja gitu. Ini 20, tadi HL-nya 30 juga ya, Pak, ya? Yap. 20. Nah, berarti sini Q-nya kita bisa nemu, let's say angka aja, nggak terlalu saya gampang. Itu masalah kalkulator, Pak. Oke, berarti ini 20. Gampang lah, gampang. Nah, setelah kita udah nemu Q-nya, ini Q flux. Ini tak tulis dulu. Kita udah nemu Q flux. Nah, setelah itu kita bisa langsung gabungkan di sini, Pak. Sorry, kotaknya kurang gede, Pak. Aduh. Jadi nanti kita pakai yang kotakan sini. Nanti pakai yang 1200 suhunya sama yang 50. Buat persamaan sih. Dari sini Q. Kan ini Q-nya sama, Pak. Ini nanti diseri dulu. Ini diparalel dulu, terus diserikan sama yang ini. Oke. Jadi, saya buat persamaan paralelnya dulu ya, Pak, ya. Tapi saya misalkan saja. Nanti aja, Kak. Oke, Pak. Ini Q flux. Di sini sama dengan 1200. Langsung saya masukkan angkanya aja, Pak. Ya. 50 dibagi. Nah, di anggap sini aja R-nya itu, R bawahnya itu R total. Anggap aja R total. Nanti kita cari ya, gampang. Oke, berarti gini, Pak. R total aja. Ya. Nah, gini. Sigma R dari sini sampai sini. Nah, itu sama kita dengan bisa berapa? nemu, Pak. Sama dengan berapa itu? Sudah itu. Iya, Pak, saya masih belum ngitungan. Tadi cuma caranya doang, Pak. Oke. Itu sama dengan berapa?
Ini sama dengan 2/3 tadi yang kita hitung. Oh, bagus. Pinter kamu. Pinter. Pinter. Itu maksud saya. Jadi, Q 1200 ke 50 akan sama dengan 50 ke 30, Pak. Sehingga nanti dari persamaan ini kamu dapatkan L-nya. Karena Anda butuh satu equation kan. L-nya kan nggak tahu nih. Ya kan? Iya, Pak. Karena sudah didefinisikan bahwa Q 1200 ke 50 sama dengan 50 ke 30, karena 50 30 2/3 tadi, maka otomatis saya dapatkan L-nya. Karena Q total tadi dari 1200 ke 50 sama dengan 2/3. Sehingga otomatis kamu sebagai engineer bisa mendesain tebel pirose untuk kalsium, karena ini berhadapan dengan temperatur 1200 dan tebalnya fiber berikutnya berapa. Otomatis saya bisa nggak mencari T berapa tadi kamu? TS1 sama TS2? Bisa, Pak. Ya, apa caranya? Kalau TS1 tinggal kita pakai section ini aja, Pak. Ya, Nanti, atau boleh macam-macam. Section banyak yang caranya, Pak. section TS1 ke 50 boleh nggak? Boleh, Pak. Ya, karena L-nya sudah diketahui, didapatkan. Saya mencari TS2 boleh nggak? Boleh juga, Pak. Karena L-nya sudah Ketahui. Pak. Apakah perlu Anda tempatkan di situ termokopel? Tidak perlu, Pak. Nggak perlu. Itulah engineer. Anda bisa mendesain, Anda bisa berpikiran mencari temperatur di setiap posisi dengan yang kita sudah pelajari, yaitu thermal resistance, Pak. Itu maksud saya. Nanti kita aplikasikan tempat lain. Kamu secara konsep sudah pinter nih anak-anak. Sekarang saya minta bertanya. Mungkin Sultan udah tahu, tapi yang lain belum tahu loh ya. Maaf Pak, izin bertanya, Silakan. Pak. Aku tak sambil ini ya. Ya silakan, enggak apa-apa, saya dengar. Pak. Saya masih belum paham untuk ini ya Pak, permodelan untuk paralelnya Pak. Oh ya, pemodelan paralel sama dengan electrical. Ya apa caranya? Kamu bisa nggak Sultan tulis ning kene mumpung ono papan di sini. Oh, baik, Pak. Paralel. Jadi awalnya kan di boiler ini kan ada 2 tipe. Enggak, maksudnya persamaan aja. Paralel itu ya apa persamaannya? Oh ya, Pak. R paralel sama dengan atau seper R paralel, masih ingat nggak? Masih, Pak. Oh, ayo, sama dengan seper R1 plus R2 atau? Iya, Pak. Nah, Allah, R paralel sama dengan apa jadinya? R paralel nanti sama dengan, sebentar, Pak, saya tulis dulu, Pak. Mosok suwe ini. R1. Oh, ngono ta. Boleh ya, terserah. Urut dulu. Enggak apa-apa. Saya ngikuti kamu. Good. Yaitu sehingga nanti R1-nya 1/500 tambah 1/500 kan? Iya, Pak. Baik, Pak. Itu Pak, maksud saya yang dari model di boilernya jadi ke bentuknya itu jadi paralel Pak. Tadi kan maksudnya saya belum tahu. Oh ya, tadi kan Bapak ngasih soal tentang boilernya, terus ada radiasi dari atas, dari konveksi. Nah itu saya belum paham gimana dari modelnya itu dibentuk bentuk apa modelnya itu jadi paralel gitu ya Pak. Gini, karena coba gambaran boiler tadi sih, gambar boiler. Coba ini hapus dulu. Yang ini saya clear ya Pak? Ya saya di-clear aja. Oh maksudnya kenapa paralel gitu kan? Nah, ya, gambar boiler kotak aja enggak apa-apa, kotak tinggi enggak apa-apa, enggak sama dengan soal saya enggak apa-apa. Nah, ini yang tadi kita gambar adalah top view-nya.
Kalau ini ngomongnya adalah gambar side view-nya. Apinya kira-kira gimana? Di sini. Boleh saya nambahi ya? Boleh, Pak. Mana ya? Silakan, Anut Pak. ya. Nah, ini apinya kira-kira di sini ya. Halo. Fireball begini ya. Nah, wall-nya tadi di sini, main hole-nya di sini. Oke? Sebetulnya tipis lah. Ini tingginya. Nah, karena di sini ada aliran, ya, halo. Iya, Pak. Maka kalau aliran ketemu surface menjadi Q secara konveksi. Konveksi, Pak. Oke? Halo. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Teman, Pak. Nah, tapi karena ini temperaturnya tinggi 1200, maka radiasi nggak boleh kita abaikan. Gitu kan? Di pelajaran bab 1 kemarin kan 3 mekanisme perpindahan panas kan terjadi bersama-sama kan? Iya, Ada benar. radiasi, ada konduksi, ada konveksi gitu kan? Nah, di bersamaan juga ini 1200 ini temperaturnya lebih rendah pasti. Nah, ini juga ada namanya Radiasi. Sehingga kalau terjadi muncul bersama-sama maka kita sebut sebagai Paralel. Kalau misalnya radiasinya itu diabaikan, kayak kemarin itu kan ada flash tank itu loh, yang kemarin termos itu loh, masih ingat nggak? Masih, Pak. Iya, Pak. Masih. Antara tutup gini kan, di sini ada konveksi, di sini juga ada Radiasi. Tapi karena kecil, ini kan paralel juga, karena kecil seringkali radiasi kita Abaikan. karena statan Boltzmann itu 10⁻⁸. Kalau bedanya terlalu kecil temperatur antara dinding dengan kecil ya. Tapi kalau 1200 dengan dinding kan besar. Sehingga efek 10⁻⁸ nggak bisa kita abaikan. Ada bisa dengan temperatur yang tinggi, maka oke? Sudah terjawabkah? Sudah Pak, baik Pak. Kalau boleh saya konfirmasi berarti untuk yang paralel ini kalau misalnya ada fenomenanya itu dua kejadian yang bersamaan ya Pak. Kayak kalau kasus ini ada konveksi sama radiasi di dua bidang yang sama Pak. Ya, boleh, iya. Atau gambaran Sultan, gambaran atau Sultan, gambaran Sultan. Ada Baik, Pak. ada dinding. Ya, lebar gitu. Terus kamu pecah jadi dua. Kamu bagi dua. No, bukan itunya. Boleh itu horizontal dan vertikal. Nah, terus gambar lagi. Nah, gitu. Udah gitu. Nah, ini atas diisolasi sama bawah. Halo, atas dan bawah kamu kasih arsiran, diisolasi itu diarsir. Nah, itu artinya isolated. Jadi panas itu hanya berjalan dari kiri ke kanan. Gitu kan? Kalau kamu gambar tahanan termal untuk konduksi, katakanlah kamu kasih A, B, C. Itu material A, material B, material C. Coba gambaran tahanan termal. Kan paralel juga. Di situ, di dinding itu, nah, yang C, nah, itu juga paralel. Itu material A, tahanan termal untuk gitu. Halo? Halo? Ya, Pak. Kalau nggak ngerti ngomong, berarti ini kalau menyelesaikan, saya seri dulu A dan B, nanti baru saya jumlahkan paralelnya A dan B dengan RC. Berarti yang lari dari temperatur yang dinding kiri dengan ke kanan, kita ketemu R secara total. Ini juga case yang paralel. Coba kamu kasih yang D sama E itu, yang sebelahnya C itu jadi paralel lagi.
Kan boleh-boleh saja. Boleh. Dan itu nggak harus separuh, boleh saja. Nah, setelah C berarti paralel lagi kan? Nah, kan gitu kan jadinya. Nah, oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Yap. Itu jadi satu lagi. Siapa? Sultan yang paling kanan itu A, itu kan jadi satu lagi. Ya, gimana? Baik, Pak. Sudah menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya. Saya izin stop share ya, Pak. Oh ya. Nah, makanya aku tanya dulu siapa yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke. Itu yang D sama E itu paralel radiasi sama konveksi di luar, Pak? Bukan. Ini hanya bicara konduksi, Pak. Konduksi toh. Lo kita bicarakan material A, material B, kono radiasi. Radiasi itu antar permukaan. Surface sama surrounding. Surfaces, between two surfaces. Kalau yang D ini apa ya, Pak? D itu materialnya D, materialnya beda-beda, loh maksudnya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Paham nggak? Iya, Pak. Saya kira tadi ada yang lain lagi, Pak. Setelah di manhole-nya, Pak. Enggak, ini bicara materialnya yang macam-macam. Ada A, B, C, D, E. No. Oh iya, Pak. Kayak puzzle, lah. Anda disuruh mencari berapakah Q dari sisi kiri itu, kasih Sultan yang kiri itu, katakanlah itu TS1, dinding itu TS1 misalnya, sampai kanan. Nah, maksud saya gitu. Untuk mencari TS1 sampai ke itu, siapa? Ya itu, TS itu. Nah, itu penting. Kalau kamu kebingungan nanti, karena materialnya beda-beda, misalnya A gipsum, ini fiber, C-nya logam. Nah, ya penghitungnya? Ya, tadi sudah tak ajar. Oke? Dan Ya, Pak. DE itu bisa lagi, E-nya bisa 2 material. Boleh lagi, berarti ada 3 paralel. Kan tergantung soalnya. Tapi kamu nggak usah bingung. Ngono loh maksudku. Nggak usah takut yang sulit. Kita nggak ada pelajaran yang sulit. Sudah? Nah, silakan ditutup. Dulu saya tak teruskan. Sudah, Pak. Ya. Oke. Nah, saya pernah punya pekerjaan yang sayangnya tidak ditunjukkan ya. Kita sudah pernah mendesain submarine pipeline. Nanti kapal yang tak tunjuki. Submarine pipeline sepanjang 25 km punyanya RU Balongan. Itu tantangan terbesar bagi saya, merancang pipa bawah laut, tak cerita. Ya, pipa bawah laut untuk kedalaman 200 meter ya waktu itu sampai ke darat, sampai ke Balongan.
Itu panjangnya berapa? Panjangnya kira-kira 25 kilo. Ya, jadi kira-kira nanti tak tunjukkan deh kapan ya project-project supaya kamu menarik. Kamu belajar perpan ini, saya itu loh, project saya nggak jauh dari perpan. Saya nggak mau juga. Saya bukan ubi jalar. Kerjaanku aja sudah nolak-nolak ya, terlalu banyak. Oke, kita lihat kasus yang ada di Balongan ya, supaya kamu tahu gunanya thermal Resisten, Pak. tapi bentuknya silinder. Setelah setelah plain wall, nanti Anda belajar silinder. Ya kan? Nah, kuai lapas silinder ya. Kita lihat yang ini dulu. Kita lihat ya. Ini kita sudah belajar sampai di sini loh, Le. Oh, sudah sampai sini jauh kita. Jangan khawatir. Anda sudah jauh nih belajar. Tadi itu sudah belajar. Nah, ini berarti tahanan thermal untuk multi layer. Tidak hanya materialnya A saja, tapi ada A, B, C. Cuma disusunnya secara seri. Ada KA, ada KB, karena materialnya beda-beda. Tergantung yang Anda nanti bisa lihat di tabel, Pak. Tergantung materialnya, apakah metals, apakah non-metals, atau liquids, is depend the materials. Oke? Oke, Pak. Oke. Tadi kita last time we already studied that Q equal apa? Delta T per L, ya kan? Halo. Yes, sir. Yes, sir. Isikan supaya gampang R total. Artinya, so if we want divide only T infinity 1 until the last one, T infinity 2, so you must add simple summations from here, convection, until the convection. Here. Okay. Just summations. Okay? Okay, sir. And also, we have also value the same value if you only from here, T2 to T sini, T apa ini? TS4 ya. Iya kan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. T2 until TS4 per The submission of the 2R between them, sir. LB per KB plus, ya kan? KC, LC per KC. Nah, yang paling penting gini, jarang, it's very rare if discuss thermal resistance. In public, in generally, we using that kind. Okay. We use some kind that one equal UA delta T. So UA equal seper R total. Ngerti ya? Ya kan? Mengerti, Pak. Halo. Kan Iya, Pak. delta T per R total. Berarti U0 UA ini sama dengan seper R total kan? Iya, Pak. Yes, sir. In generally, in business ya, di dalam bisnis itu yang dipakai bukan tahanan thermal. Jadi kalau Anda beli bahan, itu yang dipakai adalah U0. Saya baru tahunya waktu proyek di Pertamina Balongan. Jadi kalau Anda U0-nya makin kecil, maka harganya makin mahal. Per meternya loh ya. Saya baru tahu. Nah, ternyata U0 A0 itu sama dengan apa? Ya, sama dengan R total. Berarti kalau bisa saya definisikan UA itu sama dengan R total. Berarti kalau U
saja itu seper R total kalikan A. Seperti yang ada di buku. U itu sendiri didefinisikan sebagai overall transfer coefficient. Jadi kalau saya ngomong U, Anda harus pasti ngerti maksudnya. Oke? Di sinilah. Saya udah terangkan agak jauh loh ya. Ini yang paralel sama yang seri. Nih, tadi sudah sampai di sini saya. Makanya kamu lihat, belajar dulu. Saya udah terangkan sampai sini. Ini ada material A, E, F, G, H. Oke, saya. Nah, between two material. Oke, halo. Sekarang kita ngomong fokus ke between A and B material. Oke? Oke, sir. Okay. Sometimes we also have contacts, ya, actually not become unity, ya kan, antara material A sama B itu kan it's not become unity, it's not real, ya kan? Iya, Pak. Sebentar ya, sebentar Yes, ya. sir. Penutupan. Pas penutupannya gabung. Ringan Pak Tok. Kalau dipikul bareng ringan Pak Tok. Pokoknya anak Pak Wawan nih. Serahkan Pak Dekan, selesai udah. Waalaikumsalam. Ye, izin live ye, matur nuwun. Bukis, gimana kabarnya Bukis? Waduh. Ye, sampai ketemu ye. Tenun. Yes, mari. Sampai mana kita? Kamu Jumatan jam berapa? Kalau di sini setengah 12, Pak, di Surabaya. Ya, saya sampai 10:04 boleh. Sekarang jam berapa sih? Sekarang sudah jam 11 ya? 11, Pak. Iya, jam 11, Pak. Iya, apa ya? Kita udah Kita jam 12, berhenti Pak. atau saya ikutan deh aja? Sepertinya Mungkin perlu 10 menit untuk lagi, Bu. sunnah, Pak. Oh. Lah ya iki berhenti apa diterusno? Kuwi lho ditakoni. Mungkin 5 sampai 10 menit lagi, Pak. Oke. Kalau gitu gini aja deh. Tak tutup ini project saya satu tentang ya material. Oke. Tunggu sebentar ya. Saya sebentar aja. Supaya kamu tahu bahwa perpan itu penting. No, aku iso. No. Sini dia Senox Madura. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini punyanya Senox Madura. Mudah-mudahan kelihatan. Ya? Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Punyanya Husky. Mereka korosi ya. Materialnya adalah LP steam, sisi dalam cup.
Nah, linamin ini yang dipanasi. Sel side-nya linamin. Ngerti ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini ya, gini. Iki reboiler ya, reboiler. Nah, makanya kemarin material itu, kenapa saya bilang kamu itu belajar baik-baik. Nanti di luar kepala kamu jago deh. Ini punya persoalan, dia awalnya pakai karbon steel, material cupnya, oke? Oke, Pak. Nah, korosi, karena amin itu sebetulnya korosinya karena bubbling amin. Jadi sebetulnya akar masalahnya itu karena evaporasi amin ya. Sehingga meledak-meledaklah aminnya, sehingga pitting dulu, kemudian terkorosi. Oke? Halo? Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, begitu rekomendasinya dari material itu bilang harus diganti dengan stainless, bingungan DE. Karena Husky produksinya adalah amin. Ngerti ya? Ya kan? Nah, coba kamu lihat di tabel. Carbon steel itu K-nya berapa, stainless K-nya berapa. Kenapa gak tak suruh ngapalkan? Tuh. Coba kamu lihat carbon steel berapa kemarin? 60,5, Pak. Berapa? 60,5. Nah, stainless berapa? Stainless 15,1. Berapa kalinya tuh? Seperempatnya, Pak. Gitu kan? Iya, Pak. Kalau K-nya menjadi kecil, berarti perpindahan panasnya tambah gede apa tambah kecil nih? Tambah kecil, Pak. Ya, mereka takut karena jumlah cupnya nggak bisa diganti. Mereka takut produksi aminnya akan berkurang. Itu logikanya. Makanya kita diminta menghitung. Saya bandingkan nih antara stainless dengan carbon steel. Ini desainnya kira-kira begitulah. Nah, ini desain reboilernya ya. Cupnya di situ, selnya di situ. Ini kira-kira begitu ya. Temperatur masuk dan keluar. Nah, saya nggak cerita detail. Nah, sensitivitas nanti kita lihat kalau ini lihat U require, tahu toh? Ada toh tulisannya U itu? Ada, Pak. Ada tulisannya U actual kan? Tadi U itu apa? Yes, sir. Overall transfer. Overall transfer, Pak. Kenapa kamu tak ajari U? Jarang orang bicara mengenai tahanan thermal konduksi ini piro. Enggak. Kita nggak akan bicara mengenai tahanan thermal. Tapi U itu didevelop from Tahanan thermal itu, Pak. thermal resistance. So you must study thermal resistance first, then you study about overall heat transfer Coefficient. Coefficient. Jadi jangan di bypass. Kalau kamu nggak ngerti thermal resistance, of course you don't understand about overall heat transfer coefficient. Get it? Yes, sir. Makanya ini uji sensitivitas. Mereka minta, Pak, kalau jumlah steamnya begini berapa, kalau di plug segini berapa. Nah, itu main-main. Nantilah kamu nanti jago lah, pelan-pelan. Sementara belajarnya sedikit demi Sedikit. nanti menjadi Gunung. menjadi roti, bisa dimakan. Oke, sampai di situ juga kita menghargai teman-teman yang mau Jumatan. Silakan. Ya, kita tutup saja acara kita hari ini. Sayonara, Genkini Itmo. Nih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.